Nah, jadi dari sekian banyak pembelajaran yang sudah saya ikuti, maka saya punya moto dan sekaligus bisa jadi nasihat untuk kita semua, para pemuda dan juga khususnya para guru. Jadi saya punya moto dalam bahasa Arabnya, saya buat sendiri, kun mu'alliman muta'alliman, in tahita minat ta'allum fantahi minat ta'lim. Artinya, jadilah guru yang pembelajar, artinya guru yang tidak pernah berhenti belajar. In tahita minat ta'allum, jika kamu berhenti belajar, maka berhentilah jadi guru. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah kedatangan tamu di pagi hari ini Ustadz Muhammad Abduh ya, tetangga sana dekat. Alhamdulillah, qadarullah bisa berjumpa, bersilaturahim, dan insya Allah saat ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang beliau khususnya, kemudian perkenalan saja, bagaimana kabarnya, kemudian terutama masa-masa waktu kuliah dulu gitu. Karena tak kenal maka tak sayang, dengan kita kenal insya Allah memberikan keberkahan rezeki. Oke, buat teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia hingga Andalusia, pengalaman adalah guru yang terbaik. Bukan berarti kita harus mengalami sendiri, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Kita akan belajar dari Ustadz Muhammad Abduh, pengalaman berharga apa selama dia kuliah, kemudian ceritanya. Silakan Ustadz, kita perkenalan dulu. Ya, baik, nama saya Muhammad Abduh. Saya dulu kuliah alhamdulillah di UIN Suskariau, Pekanbaru. Saya mengambil jurusan pendidikan bahasa Arab. Kenapa pendidikan bahasa Arab? Karena pendidikan artinya di tarbiyah ya, fakultas tarbiyah. Memang profesi menjadi guru. Karena guru ini adalah memang cita-cita saya sejak SMP, sejak sanawiyah dulu di pesantren. Kalau cita-cita SD kan itu belum dihitung, kan? Kalau cita-cita SD kan jadi detektif, jadi dokter, jadi semua di apa? Tapi ketika masuk pondok pesantren di Makassar waktu itu, saya melihat bagaimana jasa guru-guru kita itu sangat besar dan mewarnai keilmuan dan sikap kita sehari-hari. Maka dari situlah saya terinspirasi untuk mengikuti jejak-jejak para guru-guru kami. Maka sejak kecil, bisa dibilang sejak belia juga kan, sejak sanawiyah saya sudah bertekad, bercita-cita untuk menjadi guru. Jadi itulah, setelah saya keluar dari tamat dari pondok, saya ngambil di tarbiyah. Dan kenapa saya ambil bahasa Arab ya, sekali lagi karena bahasa Arab lah menjadi kunci ya. Bahasa Arab ini menjadi kunci karena referensi pelajaran, bagi terutama kitab suci, kitab Quran itu berbahasa Arab, kitab-kitab Turos ya itu berbahasa Arab semua. Maka saya pikir ketika kita menguasai bahasa Arab, maka kita sudah memegang kunci keilmuan, kunci ilmu. Dan bahasa surga juga bahasa Arab. Bahasa surga juga bahasa Arab. Jadi yang nggak bisa bahasa Arab bisa masuk surga. Nah, guru saya bilang seperti itu. Jadi anak-anak kalau tidak pandai bahasa Arab, maka tidak bisa masuk surga. Jadi kaget gitu. Nanti gimana orang tua? Taruhlah kami pandai bahasa Arab santri-santri ya. Lalu kami mikir orang tua kami gimana? Jadi orang tua kami gimana Ustaz yang nggak pandai bahasa Arab, tidak mondok seperti kita? Ya kan sholat ini kan pakai bahasa Arab. Coba sholat pakai bahasa Indonesia, kan nggak bisa masuk surga katanya. Ya pasti pandai bahasa Arab lah, minimal sholatnya kan bahasa Arab. Akhirnya ngambil kuliah jurusan bahasa Arab. Bahasa Arab, alhamdulillah. Selama berapa tahun ngambil S1? Selama 4 tahun alhamdulillah. 4 tahun. Jadi kemudian alhamdulillah banyak belajar ya dari guru-guru dosen-dosen kita, Pak Ahmad Syah, Pak Ustadz John Pamil, dan Bu Hemiati. Banyak Dokter John Pamil juga ya? Iya, Dokter John Pamil. Pak Dokter, salam. Alhamdulillah. Banyak dosen-dosen yang menjadi inspirasi, menjadi panutan kita. Dokter Mawardi ya, awal-awal saya kuliah tuh kalau nggak salah Dokter Mawardi itu baru pulang juga dari Madinah, ngasih seminar pakai bahasa Arab full bahasa Arab. Wah, kaget saya. Nah, karena jadi pengen seperti itu. Jadi apa yang saya rasakan, saya semangat belajar itu memang banyak yang diwarnai oleh melihat guru-guru kita. Saya pengen seperti beliau, itulah motivasi kita giat belajar. Kita juga aktif di kampus, aktif di kegiatan kemahasiswaan, tapi juga tidak melupakan juga pelajaran pendidikan kita di kuliah. Alhamdulillah, tidak walaupun
aktif di kegiatan mahasiswa, tapi tetap sesuai jadwal. Alhamdulillah 4 tahun sudah lulus. Aktif di mana waktu kuliah? Saya dulu kalau di internal ya saya dulu menjadi bupati di jurusan bahasa Arab dan bupati di apa, kemudian kalau di eksternalnya di HMI dulu. Ya, HMI. Di pengurus cabang. Itu saja. Oke, teman-teman di HMI juga kan, bisa nonton di sini, masya Allah, alhamdulillah. Kemudian selama kuliah itu dari biaya sendiri atau orang tua atau gimana? Ya, kalau dulu masih biaya orang tua. Orang tua. Nah, menarik juga. Kalau untuk apa? Itulah saya terlalu terlambat untuk menyadari ya. Seperti teman-teman mungkin adik-adik kita sekarang sejak mahasiswa sudah giat untuk mandiri kan. Dulu kan masih sebenarnya banyak beberapa teman-teman mahasiswa sudah banyak yang mandiri juga sebenarnya. Cuman saya pribadi yang memang terlambat nyadar gitu kan. Jadi ya paling untuk bantu kalau untuk biaya kuliah full tuh masih dari orang tua. Paling untuk membantu biaya dan kebutuhan sehari-hari saya ikut. Yang dulu yang terkenal ya jual-jual pulsa lah yang saya bergeluti gitu kan. Dan saya juga walaupun orang tua saya di Pekanbaru yang untuk menempat diri juga, saya dulu memberanikan diri nggak untuk tinggal. Kalau dulu istilah kita kan jadi goreng ya, jadi tamir. Goreng itu kan artinya sebenarnya orang berhutang. Tapi itulah istilah kerennya waktu itu kan. Nah, jadi bahkan jamaah tuh sampai heran ya. Saya dulu kita sampai juga jamaah kita di musola Al-Makmur, Jalan Swadaya, tapi kadang. Jadi sebagian ya heran juga loh. Biasa kan yang jadi goreng itu kan yang anak-anak dari kampung, dari kabupaten, kuliah di Pekanbaru. Nah, saya tinggal sama orang tua di sini, kok mau juga tinggal di musola. Itu untuk menempa diri juga, mencari pengalaman. Tadi kan di awal, pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Betul. Oke, kemudian di selesai S1, kuliah lanjut S2 ya? Ya, tapi saya tidak langsung lanjut. Saya mengajar dulu, hampir 2 tahun. Oh, ngajar dulu. Ya, alhamdulillah saya tamat kuliah, langsung diajak oleh ketua jurusan waktu itu, Dr. Helmiati, untuk ngajar di fakultas. Di jurusan saya bahasa Arab langsung. Waktu itu mungkin ya dosen-dosen kayak waktu banyak yang lagi kuliah di ambil doktoral di luar negeri, jadi saya mengisi juga ngajar di adik-adik saya sendiri yang saya ajar, yang cuma beda 2 sampai 3 tahun, sampai setahun lah, alhamdulillah. Kemudian di samping itu juga saya ngajar juga di SMP SMPT Al-Izhar School. Nah, itu pas di depan kampus. Apa perasaan waktu ngajar tuh? Alhamdulillah, inilah jadi hidupnya kayak banyak nikmat Allah, berkah doa dari orang tua. Jadi apa yang kita cita-citakan begitu mudahnya tercapai. Alhamdulillah, tamat kuliah malah langsung. Saya dulu kan memang mau jadi dosen ya, tapi itu harus S2 dulu. Tapi ini tamat S1 langsung dipanggil untuk ngajar. Kemudian juga ada lowongan juga di SMP Al-Izhar School yang saya di antara sekian banyak peserta juga saya diterima jadi guru bahasa Arab, dan lokasi pun dekat, jadi di depan kampus, jadi tidak mudah untuk koordinasi. Itu sangat, jadi cita-cita yang memang sejak kecil dicita-citakan ya langsung tercapai gitu begitu tamat kuliah. Alhamdulillah. Jadi sangat senang dan sangat menikmati gitu bisa menjadi guru seperti yang sudah Ahmad ceritakan. Dan murid pertama kami dulu itu sekarang lagi kuliah juga di Madinah. Ketemu kemarin waktu umroh tahun lalu. Saya Muhammad Abdullah Istiadi Ilyas. Jadi ketemu dengan murid, itulah murid pertama saya sebagai guru profesional. Dan alhamdulillah ditakdirkan Allah tahun lalu ketika umroh bertemu di Madinah. Senang sekali. Alhamdulillah. Jadi udah mulai ngajar, dosen juga ya alhamdulillah kan. Termasuk ceramah juga berarti kan? Iya. Ceramah di berbagai masjid tergabung di MDI ya. Di MDI juga. Oke, setelah itu apa yang menjadi tonggak supaya keren lanjut S2 gitu? Iya. Jadi setelah 2 tahun mengajar, itu kan dosen juga guru-guru kita memotivasi untuk lanjut S2 tadi kan, supaya bisa berkiprah jadi dosen tetap gitu kan, dan menambah ilmu juga untuk menjadi guru. Jadi dan atas rekomendasi para dosen juga, kalau keluar negeri ya bagus tentunya. Tapi kalau memang tidak bisa keluar negeri, yang untuk di Indonesia memang di Malang itu yang paling bagus. Bahkan diklaim lebih bagus daripada Jakarta. Dan ternyata memang terbukti. Kalau untuk bahasa Arab ya, kalau untuk yang lain mungkin banyak unggul di kampus lain. Tapi untuk bahasa Arab, khusus bahasa Arab itu di UIN Maliki Malang yang
recommended lah oleh para dosen, dan memang terbukti secara nilai dan secara aktivitas juga saya rasakan sendiri juga sangat bagus. Bahkan kami itu di Malang punya dosen foreign ya yang nanti asli tip speakernya tuh 5 orang dari Sudan. Kalau kampus biasa kan paling cuma 1, itu pun jatah dari misalnya kerjasama lah, dan memang dari Kemenang. Tapi ini pribadi, artinya memang diusahakan secara internal oleh pihak kampus sendiri di Malang itu untuk mendatangkan 5 orang native speaker tadi. Dan dari mereka kita juga banyak, selain dari dosen-dosen kita di dalam negeri, dari mereka tentu kita banyak juga mendapat support lebih jauh lagi. Nah, selama di Malang gimana kehidupan suasana dibandingkan dengan di Pekanbaru? Jauh berbeda ya. Sana, untuk jadi suasana belajar memang di Pekanbaru cukup kondusif, tapi tentu di Malang yang memang jadi pusat orang belajar dari mana-mana. Kita punya satu kelas itu teman-teman dari Aceh ada, sampai Mataram ada, Irian Jaya yang mungkin jadi di Malang itu suasana belajar, jadi kita terbawa kan, dan saya memang tipikal orang yang senang untuk masuk ke lingkungan yang positif, karena saya kurang bisa mempengaruhi itu. Saya kalau masuk ke dunia positif saya akan bersemangat juga, tapi kalau masuk di lingkungan yang kurang positif saya pun tidak banyak bisa mengubah gitu, tidak bisa banyak mengubah. Makanya ketika di Malang itu memang suasana belajar mahasiswa tinggi, kemudian lingkungan pendidikan juga di mana-mana kita melihat, pokoknya di setiap sudut kampus kita melihat halako-halako atau kelompok-kelompok belajar gitu. Jadi tidak hanya di dalam kelas, jadi sangat tinggi iklim belajar di sana. Kemudian dan di bahasa Arab juga subhanallah sangat intens gitu dari rektornya untuk membumikan bahasa Arab di dunia kampus, dan jadi program bahasa Arab menjadi program utama di sana gitu. Jadi untuk anak-anak yang tahun pertama itu belajar bahasa Arab dari jam 2 siang sampai malam. Jadi kuliahnya di kampus cuma sedikit gitu, jadi diperbanyak untuk berbahasa Arab. Jadi memang luar biasa. Patutlah para dosen untuk merekomendasikan untuk bahasa Arab belajarnya di Malang. Ditambah lagi dengan dosen-dosen kita dari Sudan yang 5 orang, dan beliau yang membimbing tesis kita di perkuliahan dan segala macam. Jadi sangat luar biasa. Selain di aktivitas di kampus waktu itu aktifnya lagi? Nah, kalau sama karena jiwa saya masih ini, tapi saya beralih. Kalau di S1 saya heavy, di S2 nya saya malah bergabung di kami kesatuan. Kalau jadi ya, kalau jadi saya mengikuti kedua-duanya jadi dan uniknya ya udah, karena di organisasi itu tidak mengenal S1 S2, ketika saya baru bergabung ya udah saya bergabung sama anak-anak S1 gitu. Jadi belajar, dan saya lebih banyak lagi kenal dan bergabung sama teman-teman mahasiswa di sana untuk seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman semua, para penonton, khususnya para pemuda nih, para kaum milenial, tuntutlah ilmu ya. Karena ilmu itu cahaya, bodoh itu kegelapan. Kalau ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Dan untuk sekarang, ya silakan ya. S1, kalau bisa terus S2 juga silakan. Kalau mampu lagi silakan S3. Bahkan jangan kalah sama Samsung. Dia udah S11 ya. Ya mahal harganya. Dan jelas semakin tinggi ilmunya, semakin dimuliakan kan. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Oke, saya terakhir mungkin buat para penonton. Buat para penonton yang para pemuda nih, banyak nonton, anak kuliahan lah, kuliah 20 tahun sampai 35 tahun, mungkin berikan quote atau nasihat 2 bahasa atau 3 bahasa mungkin ya, bahasa Arab, bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Ya. Saya dulu pernah buat moto sendiri itu kan, di Malang itu saya juga sempat belajar di akhir kuliah itu dengan Pak Munif Hatip, pakar multiple intelligence di Indonesia. Itu saya belajarnya di Surabaya, jadi balik Malang Surabaya. Nah, jadi ketika itulah saya membuat moto, saya sebagai basic guru, dan kemudian saya buatkan bahasa Arabnya gitu. Dari hasil saya belajar 6 bulan bersama beliau dan tambah di perkuliahan juga, maka saya punya moto untuk sebagai guru nih, Ustaz.
Nah, jadi dari sekian banyak pembelajaran yang sudah saya ikuti, maka saya punya moto dan sekaligus bisa jadi nasihat untuk kita semua, para pemuda dan juga khususnya para guru. Jadi saya punya moto dalam bahasa Arabnya, saya buat sendiri, kun mu'alliman muta'alliman, in intahita minat ta'allum fantahi minat ta'lim. Artinya, jadilah guru yang pembelajar, artinya guru yang tidak pernah berhenti belajar. Ini tahita minat ta'allum, jika kamu berhenti belajar, maka berhentilah jadi guru. Jadi sebagai guru kita tidak boleh berhenti belajar, Ustaz. Apalagi sekarang ini perkembangan dunia sangat besar, anak-anak yang kita hadapi itu kan bukan seperti kita dulu, jadi kita harus terus belajar. Itu sebagai guru. Nah, dan kemudian dari ketika saya mulai mengajar dulu, sejak di SMP Al-Azhar, saya bercita-cita ingin menjadi Ibu Rosnaniar ini, gitu, yang membangun sekolah yang mewah, yang representatif. Jadi saya juga berpikir, wah kalau gitu saya harus buat sekolah juga gitu kan. Tapi kan pikir-pikir kalau untuk jadi guru terus tentu saya juga melihat fakta bahwa ya tentu sangat sedikit lah guru yang membuat sekolah. Yang buat sekolah itu siapa? Ya pengusaha gitu, yang punya money. Jadi samping kita menjadi guru, sebagai kita berdakwah di mimbar, di kelas-kelas, kita juga harus punya usaha, Ustaz. Nah, dan inilah yang juga dimotivasi oleh Rasulullah SAW, bahwa ya 9 pintu rezeki itu kan di perdagangan. Nah, maka kita sebagai guru, kita sebagai pendakwah, sebagai ustadz, siapapun dimanapun kita, maka juga kita harus punya usaha. Nah, saya sendiri termasuk terlambat, tidak sejak kuliah dulu, paling iseng-iseng jual pulsa aja gitu kan kesempatannya. Tapi dengan sekarang media sosial semakin canggih, perkembangan jadi lebih, bahkan sekarang lebih memudahkan kita untuk buka usaha apapun, insya Allah bisa jalan kalau kita mau belajar dan mau berusaha. Oke, alhamdulillah. Terima kasih buat Ustadz Muhammad Abdul ya atas silaturahimnya setelah kita berbincang-bincang santai bagaimana pengalaman beliau sejak S1 kemudian kerja guru dan dosen kemudian melanjutkan kepada S2. Alhamdulillah buat teman-teman semua, regone lembu krono lemune, regone menungso krono ilmune. Harganya lembu dilihat dari gemuknya,